Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat serta nikmat kepada kita pada malam hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih ya, atau fikul hadis lebih tepatnya, yaitu kitab Bulughul Maram karangan Al-Allamah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai pembahasan bab baru ya. Sebelumnya kita sudah membahas hadis-hadis yang berbincang tentang masalah mawaqitus shalah, yaitu hadis yang menjelaskan waktu sholatnya. Waktu sholat mulai dari sholat zuhur sampai sholat subuh, dan sholat-sholat apa saja dan selain sholat wajib ya, sholat-sholat sunnah bisa dikerjakan pada waktu apa, dan termasuk waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat ya, baik itu larangan yang sifatnya makruh ataupun sampai pada larangan yang sifatnya haram. Pada pertemuan ini hadirin sekalian, kita memasuki subbagian yang baru, yaitu babul adzan, bab yang menjelaskan tentang masalah adzan. Tentu ini adalah bab yang sudah sangat familiar juga bagi kita ya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya ini, hadis yang bersumber dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu taala anhu qala tafa bi wa ana naim rajulun. Beliau berkata, ini seorang sahabat ya bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi berkata, datang seorang laki-laki ya kepadaku, yaitu tofa itu tawaf, mengelilingi. Ada seseorang yang mengelilingiku ya, wa ana naim, dan aku dalam keadaan tertidur. Dalam riwayat lain sebenarnya dia antara tidur dan berjaga ya. Rajulun faqala, laki-laki itu mengatakan, taqulu, katakanlah kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madzakarul adzan, kemudian menyebutkan lafaz adzan di tarbi' takbir. Tarbi' itu adalah menyebut 4 kali ya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya tarbi', kata dari arba'ah ya, 4 kali. Bi ghairi tarjih, tanpa diulang. Ya, karena dalam adzan itu ada dianjurkan untuk namanya tarjih ya. Orang yang sedang adzan setelah membacakan lafaz adzan secara kencang, itu dianjurkan untuk mengucapkannya lagi yang dia sendiri yang mendengarkannya. Itu namanya tarjih. Dalam hal takbir ini tidak diperintahkan untuk tarjih. Wal iqamah furada. Adapun lafaz iqamah itu diucapkannya furada, yaitu secara tunggal, tidak diulang. Illa, kecuali lafaz qad qamatis shalah, yang itu diulang. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka ketika pagi harinya aku mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal itu. Maka anggapan Rasulullah, faqala innaha la ru'ya haqqin, sungguh ini adalah mimpi yang benar. Jadi dasar syariat adzan ini adalah mimpinya seorang sahabat. Hadirin sekalian,
Karena nanti ada hikmah. Kenapa? Adzan yang merupakan syariat besar, ya, kan syariat syiar agama yang cukup besar. Kenapa tidak langsung Rasulullah yang mengajarkan, ya? Misalnya riwayat Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, hendaklah adzan itu terdiri dari ini dan itu dan seterusnya. Akan tetapi justru dari mimpinya seorang sahabat dan kemudian diiyakan oleh Rasulullah. Ya, nanti kita akan melihat hikmah di antara kenapa demikian. Tentu semuanya ini hadirin sekalian juga tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah masih hidup. Ya, ketika Rasulullah masih hidup, maka zaman turunnya wahyu itu masih berlaku. Ya. Di sini ya, lah itu tertibal musannif fi tafwid. Jadi sebelum dijelaskan hadis ini, pensyarah kitab Bulughul Maram ini Syekh Atiyah Salim menyebutkan, lihatlah bagaimana urutan dalam penyusunan bab-bab di dalam buku ini, maksudnya bab buku Bulughul Maram. Fa innahu ba'da ma anha ahadits tauqit as-shalawat al-khams. Beliau sesungguhnya setelah selesai menyebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang waktu salat yang ada 5 itu, salat wajib yang ada 5, ja'a bi babil adzan. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis ataupun membuat bab yang namanya babul adzan, bab tentang adzan. Wa ka'annahu yaqul, seolah-olah sang penulis ini ingin mengatakan idza dakhala al-waqtu ja'al adzan. Ketika waktu salat itu telah tiba, maka disyariatkannya adzan, sehingga ditulislah bab adzan. Gitu ya. Kalau dalam bab fikih yang bab-bab yang lain itu setelah bab muamalat, ya, kemudian bab munakahat. Muamalat ini bab jual beli dan seterusnya. Bab munakahat ini bab keluarga, nikah dan seterusnya. Kemudian babul jinayah, yaitu bab tentang kriminal, ya, tentang kejahatan. Nah, ini para ulama juga memberikan alasan kenapa para ulama menyusun bab-bab fikih itu setelah bab muamalat, kemudian ada bab jinayat ataupun kriminal. Nah, biasanya orang-orang itu ketika melakukan bisnis usaha yang bertransaksi dengan orang lain, itu banyak yang terjatuh dalam kriminalitas, pembohongan, penipuan dan seterusnya, sehingga ada bab namanya babul jinayat. Ya. Kalau di sini ada sekalian, bab adzan ini disebutkan setelah babul mawaqitis shalah. Ya, bab tentang atau hadis-hadis yang berbicara tentang waktu sholat, seolah-olah dia ingin menekankan bahwasanya setelah masuk waktu sholat maka disyariatkan adzan. Wa idza udina, ketika adzan telah dikumandangkan, ja'atul iqamah, maka nanti akan ada penjelasan bab tentang iqamah. Wa idza qamat ja'at shalah. Kemudian setelah ditunaikan sholat maka ada kemudian disusul bab tentang sholat. Wahadihi sifatuha wa kaifiyatuha, dan ini adalah berbicara tentang kategori, ya, tentang cara dan bentuk daripada adzan itu seperti apa. Yang pertama hadirin sekalian, al-adzan lughatan al-i'lam. Adzan ini secara bahasa artinya pemberitahuan. Pemberitahuan secara bahasa. Wa kullu kalimatin wujidat fiha al-hamzah wa dzal wa nun fa'lam annaha min madatil udhun. Jadi kata adzan ini juga terambil dari kata udhun yang artinya apa? Telinga. Karena seseorang memberikan berita itu kan melalui media telinga, gitu ya. Wa fi quluqah yaqul inna asla mut'il lughah lil mahsus thumma yatafarra'u anhu ila al-ma'nawi. Fal udhun hiya madatu adina. Wa kullama sami'a bi kalimatin murakkabah min hadhihi al-huruf fa'lam bi annaha ya'lam. Ya, jadi karena pemberitahuan, dan pemberitahuan itu yang mendengar adalah telinga, sehingga kalimat adzan atau istilah adzan ini ada kaitannya dengan kata udhun ataupun telinga itu sendiri. Kemudian di sini juga disebutkan hadirin sekalian, al-adzan wal ma'dun al-adzin walladhi yulqi fi udhunil musta'dzin. Adapun al-adzin, orang yang mengumandangkan adzan, ini adalah seolah-olah dia yang menyampaikan berita kepada orang yang menginginkan berita. Misalnya al-idznu bidukhul, seseorang minta izin untuk masuk satu tempat. Wa taqulu hadza ma'dun wa hadza adzin. Maka kemudian dalam bahasa Arab disebutkan orang ini diizinkan. Maksudnya diizinkan untuk masuk. Ini secara bahasa
bahwasanya adzan itu berarti pemberitahuan. Oleh karena itulah dari makna adzan ini kemudian nanti ada perbedaan pandangan yang mengenai mengadzani orang yang dimasukkan di di liang kubur, ya, di liang kubur. Di antara mereka yang berpandangan bahwasanya adzan untuk orang yang mati ataupun dimasukkan di alam kubur itu tidak disyariatkan, ya karena memang fungsi adzan itu adalah untuk menegakkan sholat, ya, bukan untuk mengadzani orang yang meninggal. Namun demikian, ya, sebagian ulama Syafi'iyah itu menganggap mustahab, ya, dianjurkan adzan bagi orang yang dikuburkan. Itu dalilnya adalah qiyas. Dalilnya qiyas itu analogi. Jadi ketika seorang yang baru lahir di dunia itu disunahkan untuk diadzani, sehingga kalimat pertama kali yang didengar oleh orang yang baru memasuki alam dunia ini dengan mendengarkan kalimat thayyibah, yaitu disunahkan untuk adzan. Maka ketika keluar dari alam dunia ini dan ingin memasuki alam barzakh, maka kalimat yang terakhir adalah menggunakan adzan. Ini setahu saya, ya, ini satu-satunya barangkali dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang menganggap adzan itu dianjurkan bagi orang yang diletakkan di alam kubur, ya. Baik hadirin sekalian, jadi arti adzan itu adalah al-i'lam secara bahasa, yaitu pemberitahuan. Wa syuri'al adzan ba'da maji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Disyariatkannya adzan itu kapan? Setelah Rasulullah tiba di Madinah. Padahal kewajiban sholat itu kapan? Ada sekali. Kewajiban sholat Isra Mi'raj itu terjadi tahun berapa? Lupa, ya. Kita sholat, ya, cara cuman lupa kapan disyariatkan. Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu memang ada beberapa riwayat pada ulama menyebutkan itu 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah. Nah, namun demikian sebelum ada syariat sholat fardu 5 kali ini juga Rasulullah juga sudah melakukan sholat, ya, sholat. Nah, di sini dan adzan ini disyariatkannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Wa kanu fi bad'i mereka kaum muslimin, ya, di awal waktu Islam, maksudnya mereka sudah melakukan sholat, namun belum ada syariat adzan. Bagaimana mereka mengetahui waktunya? Maka ya'lamu ba'duhum ba'dan bil waqti, atau yu'limu atau yu'allimu ba'duhum ba'dan bil waqti. Maka sebagian umat Islam dengan sebagian yang lain itu saling memberi tahu, saling menginformasikan, ya. Fa idza marra insan ala baitin akhar, ketika seseorang melewati rumah orang lain, maka dia mengatakan ja'al waqt, sudah datang waktu sholat. Jadi dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, gitu, ya. Wa hakadha yamur ba'dhum ala ba'd. Begitu juga jika ada sekelompok umat Islam melewati sebagian yang lain, mereka mengatakan demikian. Fa yu'lim ba'dhum ba'dan min dukhulil waqti hatta yastami'u ila al-masjid. Sebagian mereka memberitahukan sebagian yang lain sampai mereka semuanya berhimpun di masjid. Fa idza dakhala al-waqta yusallun. Kemudian ketika sudah masuk waktu salat, mereka melakukan salat. Karena setelah Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, hadirin sekalian, beberapa waktu kemudian malaikat Jibril datang dan mengajarkan waktu sholat, ya, selama 2 hari, ya, panjang, mengajarkan waktu sholat zuhur, sholat asar, dan seterusnya. Namun belum ada tanda panggilan untuk mengerjakan sholat. Tsumma istama'u wa tasyawaru liyaraw wasilatan munasibah liya'lamu biha dukhulal waqti. Oleh karena itulah kaum muslimin berhimpun dan bermusyawarah untuk mengetahui ataupun mendapatkan satu sarana yang sesuai. Wasilah itu sarana yang munasibah, yang sesuai. Liya'lamu biha, yang mana mereka mengetahui dengan sarana tersebut dukhulal waqti,
masuknya waktu sholat. Faqala ba'duhum, maka ketika mereka berkumpul bermusyawarah, kira-kira sarana apa yang tepat untuk memberitahu kepada umat Islam bahwasanya ini datang waktu sholat. Maka sebagian mereka mengusulkan nattakhidu naqusan. Mereka berusul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita mengambil atau menjadikan nakus itu lonceng? Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqus lin-nasara. Rasulullah kemudian menjawab, lonceng itu untuk umat Nasrani. Artinya Rasulullah tidak setuju begitu ya, karena kita dilarang untuk menyerupai umat lain ya, ataupun agama lain, apalagi dalam hal ibadah gitu. Wa qala ba'dhum nanfukh buqan. Kalau begitu kita tiup trompet aja wahai Nabi. Ya, ini usul para sahabat. Semuanya mengusulkan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup zaman itu. Ya, mungkin kalau foto seandainya belum ada syariat adzan ya, sampai sekarang pun kita punya kreasi masing-masing ya sekalian. Ini para sahabat pun juga demikian. Nah, yang kedua, jadi kalau begitu kita meniup trompet aja wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-buqu lil-yahud. Trompet ini tata cara siapa? Umat Yahudi. Enggak setuju juga Rasulullah. Wa qala ba'duhum. Maka yang ketiga ini mengusulkan lagi. Apa kira-kira dari sekali usulannya? Hah? Ya nih sahabatnya. Beduk ya? Enggak ada beduk. Karena waktu itu di Saudi, di Jazirah Arab itu sapi kan nggak ada ya. Sepanjang saya di sana sih sapi nggak ada, karena kan sapi kerbau itu butuh air ya, butuh berendam. Kalau di sana kan kering, ya makanya tidak ada kerbau di sana. Ya. Nah, yang ketiga, nukidun nar ya Rasulullah. Kita menyalakan api. Maka apa jawaban Nabi? An-naru lil majus. Api itu identik dengan orang Majusi. Majusi itu kan menyembah api, begitu ya. Sehingga tempat menyalakan, nah bahasa Arabnya api itu apa? Narun. Tempat menyalakan api itu manarun. Jadi menara itu adalah tempat yang tinggi. Aslinya adalah tempat untuk menyalakan api. Maka lebih tepatnya ya, yang apa ini, tiang-tiang tinggi yang di situ corong untuk mengeluarkan suara adzan, itu lebih tepatnya adalah mi'dan, tempat untuk memandangkan adzan. Ya. Kalau menara itu adalah tempat menyalakan api. Cuman ini sudah bahasa yang sudah dikonversi ya, sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya adalah tempat yang tinggi, begitu ya. Tapi asal mulanya demikian. Ya, asal mulanya adalah bahasa Arab, yaitu tempat untuk menaruh api. Ya. Wa iqadun nar i'lamun sari. Padahal pemberitahuan orang dengan cara menyalakan api itu memang efektif, sangat cepat. Ya. Fa huwa mithlul balid awil muwassalat. Bahkan yaitu menyerupai balid ini apa ya, pos ya, ataupun muwassalat, alat telekomunikasi. Wa kana yumkinu an yasul khabar min al-Hijaz ila al-Arab an tariqin nar. Bahkan sangat mungkin sekali berita itu diantar dari Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah Madinah. Sebutan Mekah dan Madinah itu namanya Hijaz. Bisa sampai di apa? Berita itu ya, maksudnya pemberitahuan itu bisa sampai ke Irak ya, ke Baghdad dengan cara api min tariqin nar fi rubu'i sa'ah, dalam waktu seperempat jam. Ya, maksudnya ketika api tinggi dinyalakan, itu cahaya itu bisa dilihat dalam 15 menit, bisa dilihat oleh orang yang ada di negeri Irak. Ya. Fa waqad kana an-nas bil halat al-khatirah al-hama. Padahal dan manusia pada waktu itu ya, ketika dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat, yang sangat urgent, idza kanu yantadiruna jaysan mughayyiran wa yantadiruna quduma amrin khatir. Ketika mereka misalnya ingin mengetahui kabar tentang tentara berada di mana posisinya, ataupun ingin melihat kedatangan satu berita yang penting ya, yang sangat mendadak, yaj'aluna al-manarat 'ala ru'usil jibal. Maka mereka itu akan membuat
menara-menara di atas bukit untuk memberikan, kalau sekarang kan ada apa namanya itu? Yang ditembakkan ya kembang api ya, dan itu masih menjadi tanda sampai saat ini kalau di laut itu ada mercu suar ya dan seterusnya ya. Nah ini sudah dikenal ya, kalau boleh dibilang teknologi ini sudah dikenal dari sejak zaman dahulu. Wa fiha mawdi'un yuqadu fihi nar, dan menara itu adalah tempat untuk dinyalakan di atasnya api ya, di atas bukit-bukit itu. Wa ta'lamuna mada sur'atid daw, dan kita tahu bahwasanya kecepatan cahaya ini asra' min sur'atis saut, lebih cepat dari kecepatan suara. Ya. Artinya kalau api itu dinyalakan, orang bisa cepat menangkap daripada orang teriak. Begitu. Ya. Fa idza wasala al-khabar Madinah ash'al sahibul Madinah an-nar bi manaratihi. Wa hakadha alladhi yalihi wa liyakun bainahuma mathalan 100 kilo, fa idza ra'a an-nar fa innahu halan حينما يرى ضوء النار من المدينة يشعل النار عنده. Jadi misalnya seseorang menyalakan api di Madinah, yaitu bisa dilihat dari jarak tempuh misalnya 100 kilo ya, dalam waktu yang cukup cepat. Wa hakadha hatta yasil al-khabar bi ish'alin nar ila Baghdad mathalan. Begitu juga tadi disebutkan ingin diketahui ada suatu peristiwa ya, misalnya ada tanda tentu dengan cara menyalakan api, itu bisa diterima dari tempat yang jauh. Wa dzalika qad yakunu fi nisfi sa'ah. Dari Hijaz ke Irak itu bisa setengah jam bisa diterima kabar itu. Wa hadza asra' min at-ta'ira wa asra' min as-sawr. Bahkan kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada ta'ira itu pesawat, ataupun sawr itu apa namanya? Satelit untuk ya. Al-muhim annahum aradu wasail al-i'lam. Intinya para sahabat itu berbeda dalam memberikan usulan kepada Nabi, kira-kira apa yang tepat untuk itu. Wa kulluha a'rada 'anha Rasulullah. Tapi semuanya itu ditolak oleh Nabi. 3 usulan itu membunyikan lonceng, meniup trompet dan menyalakan api, ketiga-tiganya ditolak oleh Rasulullah. Li'annahu masyhuratul 'inda katsirin. Karena 3 hal itu adalah sarana yang masyhur yang digunakan oleh orang-orang kafir. Wa nahnu qad umirna an nukhalifahum. Sementara umat Islam itu diperintahkan untuk berbeda dari mereka. La an nasira fi rukabihim, dan tidak mengikuti tata cara mereka. Bal la nushabihu syai', dan bahkan tidak menyerupai mereka dalam segala sesuatu. Fansarafu wa lam yantafiqu ala syai'. Maka musyawarah pun bubar tanpa menghasilkan sebuah keputusan. Ya, jadi musyawarah hari itu tidak menghasilkan keputusan sarana apa yang digunakan untuk memberitahu kepada umat Islam datangnya waktu sholat. Faja'a Abdullah bin Zaid ila Nabi. Maka mungkin di keesokan harinya ya, datanglah Abdullah bin Zaid kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ra'aitu fima yara naim wa lam akun binaim. Ini hadisnya cukup lengkap ya. Wahai Rasulullah, aku melihat seperti yang dilihat oleh orang tidur, tetapi aku tidak dalam keadaan tidur. Jadi antara tidur dan berjaga. Namun juga beliau tidak mengatakan sedang berjaga, tapi antara tidur dan berjaga. Ada ya kondisi-kondisi, misalnya mungkin barangkali setiap masing-masing kita itu pernah menjelang tidur ya, belum tidur tapi masih semi sadar, melihat sesuatu atau ada satu kejadian. Itu mungkin pernah dialami. Saya pun juga pernah mengalami hal itu ya. Kemudian sampai geragapan dan sebagainya ya. Wa huwa fi awalin naum. Itu yang terjadi ketika seseorang fi halati kaunihi na'iman wa ghairu na'im, yaitu antara tidur dan tidak tidur. Wa hadhihi halatun qad ta'arada li ba'd al-ashkhas. Kondisi seperti ini kadang dialami oleh sebagian orang ketika di awal tidurnya, walam yatamakan an-naum, dan dia belum panas ya, belum panas dalam tidurnya, walam yakun mustaiqidan tamamal istiqam, namun juga tidak sadar yang sempurna. Jadi antara sadar dan tidur. Bal yakun fi halatin baina-baina. Jadi di antara kedua kondisi ini. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Zaid? Ra'aitu fi ma yara naim wa lastu binaim. Aku melihat seperti orang mimpi, namun aku tidak dalam keadaan tidur. Yang dilihat apa? Rajulan alaihi burdaini akhdaraini yahmiluna husan. Aku melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan 2 potong pakaian berwarna hijau yang dia membawa
Naqus tadi apa? Lonceng. Fakultu, aku mengatakan pada laki-laki itu, hal tabi'u lana hadzal naqus? Apakah aku akan menjual lonceng itu? Qala wa madza taf'alu bihi? Laki-laki yang membawa lonceng itu, apa yang akan kamu perbuat dengan lonceng ini kalau aku jual? Qultu nu'allim bihi lis-shalah. Kami akan jadikan sebagai sarana untuk memberitahukan waktu sholat. Qala ala adulluka ala ghairi dzalik. Si pembawa lonceng ini mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang lain? Maka Abdullah bin Zaid mengatakan, bala, pasti. Fa'alqa alaihi al-adhan. Maka disampaikanlah lafaz adzan yang kita kenal hari ini, ya. Kama huwa ma'ruful an. Tsumma tanaha qalilan. Kemudian di dalam alam bawah sadarnya, di antara sadar dan tidurnya ini, dia berubah sedikit ya kondisinya. Tsumma taqulun. Kemudian laki-laki itu mengajarkan lagi tentang alfadul iqamah, tentang lafaz iqamah. Faja'a Abdullah bin Zaid ila Rasul fa akhbarahu bidzalik. Maka kemudian keesokan harinya Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal ini. Falamma sami'a dzalika Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah mendengarkan cerita apa yang dialami oleh Abdullah bin Zaid ini, beliau langsung mengatakan, innaha la ru'ya haqqin. Sungguh ini adalah mimpi yang hak, yang benar. Ya. Qum fa'alqihi 'ala Bilal. Pergilah dan sampaikan kepada Bilal. Jadi yang mimpi Abdullah bin Zaid, yang disuruh adzan siapa? Bilal. Kata Rasulullah, fa innahu anda sautan minka. Karena sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih baik daripada kamu. Ya. Jadi ya Rasulullah mengatakan apa adanya ya, bukan maksudnya basa-basi nggak enak ya. Mungkin kalau kita orang Jawa biasanya nggak enakan gitu ya, sehingga bahasa ini Rasulullah mengatakan sampaikan kepada Bilal karena suara dia itu lebih ya mungkin lebih jelas, lebih bagus daripada suara ya. Dan suara itu adalah karunia ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang diberikan suara yang berbeda, tidak ada yang sama. Seperti halnya sidik jari, meskipun ada pengiriman tapi tidak ada yang sama. Ya mungkin orang bisa menyerupai atau menirukan suara orang lain, tapi namanya sama itu tidak ada. Ya semuanya berbeda. Itu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ra'a ru'ya wa syuri'al adzan 'ala yadihi lam yubashshirhu. Padahal dia yang melihat mimpi, namun syariat adzan tidak dilakukan olehnya. Walakin basyarahu man huwa aula minhu. Tapi justru Rasulullah memerintahkan untuk dilakukan adzan ini oleh orang yang lebih baik daripada dia dalam hal suara. Wa min huna na'khudh anna ta'yid al-mas'uliyah. Dari kisah atau riwayat hadis ini bisa diambil juga pelajaran bahwasanya untuk menentukan seseorang mendapatkan tanggung jawab tertentu, yakunu bihasabi man yasluh laha, diberikan kepada orang yang sesuai. Ya. Orang yang sesuai dengan keahliannya. La bihasabi mura'ati syakhsin aw munasabatin ukhra. Tidak didasari atas pertimbangan pribadi, kesenangan kedekatan pribadi ataupun pertimbangan yang lain dislike ya, tetapi karena profesinya orang tersebut memang mampu untuk menjalankan tanggung jawab. Fa hadza alladhi ra'a bil adzan alqa ala Bilal. Maka orang yang melihat mimpi adzan tadi menyampaikannya kepada Bilal, wa qama Bilal wa rafa'a shaut bihi. Maka kemudian Bilal pun mengumandangkan adzan dan mengangkat suara. Falamma sami'a Umar radhiyallahu ta'ala, maka Umar bin Khattab mendengarkan suara siapa? Suara Bilal ya. Suara Bilal dengan lafaz-lafaz yang tadi sudah diajarkan. Ja'a yajuru ridaahu. Maka kemudian Umar bin Khattab pun ya datang dengan segera ya, dengan menyincing pakaiannya, sarungnya ya, dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kata Umar. Maksudnya demi Allah, kata Umar. Laqad ra'aitu mithla ma asma'ul an fi ma yartadi. Sungguh aku telah melihat dalam mimpi
seperti yang saat ini aku dengar. Maksudnya Umar pun juga mendapatkan mimpi dengan mendapatkan mimpi apa? Tata cara azan ini. Wa hadza syar'ul adzan bi ru'ya manam. Wa ja'a ala yadi ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syariat azan yang berdasarkan apa? Mimpi sebagian sahabat. Ya. Wa huna naj'al fi janib wa nanzur ila hadzal waqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqqa al-wahya fi kulli saghiratin wa kabiratin. Padahal Rasulullah itu adalah yang menerima wahyu baik untuk urusan kecil maupun urusan besar. Wa hadzal adzan, sementara adzan ini wa huwa a'dham syi'ar fil 'alam al-islami, merupakan syiar yang sangat besar ya untuk dunia Islam ya. Yusra bi hadhihi thariqah, tetapi tata cara disyariatkannya itu dengan cara seperti ini, melalui mimpinya sebagian sahabat. Walam yuhabihi 'ala nabi, dan tidak diwahyukan langsung kepada Nabi. Misalnya walam ya'ti Jibril alaihissalam yu'allimuhu al-adzan mubasharatan amama an-nas. Ya, jadi tidak dengan cara malaikat Jibril datang kepada Nabi kemudian mengajarkan lafaz adzan di hadapan para sahabat, sebagaimana hadis yang kita kenal ya, hadis tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dan mengajarkan. Beliau datang dalam menyerupai bentuk manusia, rambutnya yang hitam kelam, pakaian putih ya, dan namun dia tidak kelihatan sebagai orang yang baru melakukan perjalanan jauh, tidak kelihatan orang yang lelah, capek, bukan. Namun sahabat tidak ada yang kenal ya, orangnya tidak dari perjalanan jauh, namun di saat yang sama tidak ada sahabat yang kenal ya. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Islam, iman dan ihsan. Kemudian setelah itu juga mengajarkan tanda-tanda hari kiamat. Dan setelah pergi, Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang baru saja datang itu adalah malaikat Jibril mengajarkan urusan agama kalian. Adapun adzan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, kenapa hal itu terjadi? Wa nadir dzalika 'inda muqaddim sallallahu alaihi wasallam min al-hijrah, 'inda hajara min Makkah ila al-Madinah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tihi al-wahyu, lakin 'indama talaqa an-nas syai'u min Quba' al-Madinah, kullu minhum yaqul halumma 'indana ya Rasulullah. Peristiwa syariat adzan ini persis dengan tentang penetapan pembangunan Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Dan ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu para sahabat semuanya menawarkan diri supaya Rasulullah singgah di tempatnya. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Biarkan unta ini di mana dia duduk. Syariatnya apa? Membangun masjid pakai apa? Maka melalui jalur unta. Kalau adzan ini melalui jalur mimpinya sahabat, kalau Rasulullah datang hijrah dari Mekah Madinah dan pertama kali membangun Ka'bah dengan cara biarkan saja di mana unta ini duduk ya. Ini mirip-mirip hadirin sekalian. Tidak, maksudnya miripnya adalah tidak langsung melalui wahyu yang Allah mewahyukan kepada Nabi ataupun malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ya. Maka yaqul da'uha fa innaha ma'mura. Biarkan unta ini di mana dia nanti duduk, karena sesungguhnya unta ini adalah diperintahkan. Artinya Allah memerintahkan mensyariatkannya itu melalui unta tersebut. Maka yuhi ilaihi fi saghira wal kabira, walakin huna yaqul an naqati ajma innaha ma'mura. Padahal Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dalam urusan agama ini, baik urusan kecil maupun besarnya. Akan tetapi dalam hal ini ya, dalam bangunan Masjid Quba ini Rasulullah justru membiarkan untanya di mana dia duduk, dan disitulah nanti posisi pembangunan masjid ya, dan mengatakan sesungguhnya unta ini sedang diperintah. Lasyaka annahu la hikmatun 'azimah. Nah, ini sungguh dalam syariat ini pasti ada hikmah yang besar. Apa maudhu'ul adzan? Adapun adzan, kenapa adzan ini syariatnya seperti tadi melalui mimpi sahabat ya. Ini hikmahnya, hadirin sekalian. Hikmah, kita tidak mengklaim bahwasanya ini pasti yang benar seperti ini ya. Kemungkinan hikmahnya seperti ini ya.
Laqad ja'al adzan bi ikrami Rasulillah. Kita tahu dalam adzan itu ada di situ lafaz yang memuliakan Nabi. Ya, nama Rasulullah disandingkan dengan nama Allah. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Rasulullah itu disandingkan setelah nama Allah. Nah, ini diantara rahasia kenapa adzan itu tidak langsung Rasulullah yang mengucapkan. Seandainya adzan itu Rasulullah yang langsung mengajarkan, mungkin akan banyak datang orang-orang setelahnya mengatakan, ini mau-maunya Muhammad aja ini, supaya namanya dijadikan simbol dalam adzan. Oleh karena itu, yang mimpi adalah sahabat. Gitu sekalian, ya. Jadi ini juga subhanallah ya, mukjizat ini luar biasa. Sebelum orang-orang nanti akan mengatakan ucapan yang mungkin enggak, ya, maka sudah dibuatlah syariat seperti ini. Ada yang bermimpi adalah para sahabat, dan dalam mimpinya itu nama Rasulullah memang ada di situ. Ya, ini juga memang tersirat juga di dalam surat Al-Nasrah ya, yang bunyinya wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh kami akan mengangkat kamu wahai Muhammad namamu untuk diingat. Itu maksudnya adalah dalam adzan. Ya, dalam adzan nama Rasulullah itu disandingkan setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hikmah ya, hikmahnya. Hai tujulat syahadah bi risalatihi qarinatan bi syahadati la ilaha illallah. Sebagaimana kesaksian dalam adzan itu ya tentang kerasulan Nabi Muhammad setelah kesaksian ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqulul muadzin asyhadu an la ilaha illallah marratain, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Falamma kana fil adzan ta'dhimun wa taqrimul rasul bi ikhtiran ismihi ma ismi rabbil alamin. Manakala adzan itu di situ ada penghormatan nama Nabi yang diletakkan setelah nama Allah Subhanahu wa taala, maka dzalika haddun li Rasulillah. Maka dalam adzan itu ada bagian milik Rasulullah. Fa idza syara'a bi wasitati ahadin nas wa afradihi. Maka kemudian jika adzan itu disyariatkan melalui perantara seseorang, fa innahu yakunu qati'an li alsinati ulaikal mutarabbisin. Maka hal ini akan menjadi pemutus ya. Pemutus bagi lisan orang-orang yang ingin menunggu cacatnya agama Islam. Ya, jadi sudah orang-orang yang senantiasa mengintai mencari-cari celah ya untuk ingin melontarkan sesuatu ya. Alladzina yarmuna sihamat tasydid, orang-orang yang ingin melontarkan panah yang keraguan bi'afin nas, untuk melemahkan manusia. Kalau sudah ala lisanin Nabi, seandainya adzan itu disyariatkan melalui lisan Rasulullah, laqalu, maka sungguh mereka akan mengatakan inna Muhammadan huwallazi jaa bismihi ma'ismillah. Sesungguhnya adzan ini adalah buatan Muhammad, karena dia ingin namanya disandingkan di sisi nama Allah Subhanahu wa taala. Walakin lamma jaa bi wasitati syakhsain ghairu Rasulillah. Akan tetapi kemudian adzan ini ternyata datang dari mimpi kedua sahabat. Siapa tadi? Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Maka wala yastati insan ma balagha bi tasydid balagha bil hikm an yuqa'in Rasulullah. Maka tidak ada celah lagi untuk mencela adzan ini, syariat ini buatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangankan hal-hal seperti ini ya. Al-Qur'an saja yang sudah banyak bukti ya. Dalam Al-Qur'an itu kan Allah sudah menjelaskan Nabi Muhammad itu buta huruf ya. Dalam arti tidak bisa baca tulis, untuk membantah orang-orang bahwasanya Quran itu bukan buatan Muhammad. Itu pun masih banyak orang-orang orientalis itu yang ingin mereka bahasanya adalah mengkaji sejarah Islam, yang ingin mencari autentisitas ataupun originalitas Al-Quran. Karena Al-Quran ini tadinya pakai 7 bahasa, tapi kemudian menjadi bahasa Quraisy saja. Ini pasti ada ayat-ayat yang mungkin hilang dan seterusnya. Ya, banyak sekali mereka melontarkan tuduhan-tuduhan yang sedemikian rupa.
akan tetapi Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Akan tetapi para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah menggunakan kata-kata kami. Nahnu itu kan kami. Allah kan Maha Esa. Tetapi kenapa Allah menggunakan kata kami? Maksudnya di sini ada makna yang mustarak. Sesungguhnya memang Allah akan menjamin untuk menjaga Al-Quran, namun di saat yang sama umat Islam ini harus ada upaya, begitu ya, ada perjuangan juga untuk menjaga Al-Quran. Oleh karena itu pada masa siapa? Abu Bakar ya, ketika perang Yarmuk banyak sahabat yang meninggal dunia, 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia, maka Umar bin Khattab menyarankan supaya Al-Quran ini ditulis, dibukukan. Ya. Mungkin seandainya pemahaman sahabat itu, udahlah nggak usah ditulis, kan Allah yang akan menjaganya. Ini tidak perlu ditulis dan mungkin orang-orang akan banyak tidak membaca Al-Quran dan apalagi menghafalnya. Ya. Baik hadirin sekalian, itu diantara hikmah ya kenapa syariat adat ini melalui mimpi para sahabat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga memberikan pengetahuan bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.